Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sahabat karib yang mudah-mudahan dirahmati Allah, begitu juga para seluruh peserta kelas literasi Islam online yang diadakan oleh sahabat karib BSD. Alhamdulillah pada kesempatan yang Sabtu pagi yang cerah di sini, kalau di Bekasi alhamdulillah cuacanya cukup cerah. Kita dapat berkumpul bersama dalam sebuah majelis ilmu yang tentunya kemudahan kita dalam hadir, dalam ada berkumpul bersama-sama di tempat ini merupakan karunia Allah yang luar biasa. Untuk itu marilah kita ucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh macam nikmat paket komplit karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang akan menjadi ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW di pintu surga kelak di yaumul hisab. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kali ini adalah pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan kemarin kita sama-sama membahas dan diskusi tentang dasar-dasar apa itu literasi, kemudian bagaimana literasi itu bisa dimaknai secara komprehensif seperti itu ya. Yang pada dasarnya materi kemarin itu merupakan fondasi atau dasar sehingga kita sama punya persepsi yang sama dalam memahami apa itu literasi. Nah, tentu saja karena ini adalah kelas literasi Islam dan kita sebagai muslim harus bisa memahami dan memiliki kesadaran bahwa seperti apa sih sejarah literasi di dunia Islam gitu. Dan ternyata luar biasa setelah kita coba gali-gali, dan mungkin barangkali juga teman-teman pernah membaca, pernah mendapatkannya dari para guru-guru yang lain, itu sejarah literasi dunia Islam itu memiliki kegemilangan yang luar biasa. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Raghib As-Sirjani, itu judulnya Sumbangan Peradaban Islam untuk Dunia. Nah, itu penulisnya kurang lebih hadir ke Indonesia pada Indonesia Book Fair pada tahun kalau nggak salah 2015 atau 2016. Dan saya waktu itu masih jadi jurnalis meliput, dan beliau bilang yang paling pertama sumbangan peradaban yang terbesar yang diberikan oleh Islam untuk dunia adalah akidah. Nah, dengan akidah ini, dengan risalah Islam ini memberikan konsepsi dasar kepada seluruh umat manusia, bagaimana sih sebenarnya to cara bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana cara kita, apa yang harus kita kerjakan di dunia, dan di dunia itu untuk apa, dan konsepsi-konsepsi dasar lainnya yang memberikan kita pemahaman sekaligus menjadikan kita manusia yang utuh. Nah, setelah akidah tentu saja sumbangan peradaban Islam yang terbesar yang kedua yang diberikan Islam kepada dunia adalah ilmu, yang mana insya Allah akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing, mungkin di antara teman-teman banyak yang masih mahasiswa atau pelajar, sehingga sering barangkali mengakses Google Scholar atau Google Cendekia untuk tugas-tugas kuliah, untuk mencari jurnal. Biasanya Google Scholar ini adalah situs yang diberikan Google secara umum untuk mencari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian ilmiah yang tentu saja membantu para akademisi, para ilmuwan untuk memahami apa saja sih update-update terbaru terkait penelitian-penelitian yang paling mutakhir, kemudian apa saja situasi dunia akademik saat ini yang paling update, sehingga para akademisi, para ilmuwan bisa melihatnya di Google Scholar. Tentu saja ada situs-situs
yang mengumpulkan jurnal-jurnal lain yang tentu saja berbayar ya, yang itu juga biasa digunakan oleh para dosen, peneliti, para akademisi. Dan biasanya itu bayarnya per tahun tuh langganannya bisa sampai 300 sampai $500. Nah, kalau Google Scholar ini terindeks secara gratis dan orang bisa memanfaatkannya. Nah, teman-teman yang sering menggunakan situs Google Scholar ini mungkin sering melihat ada tulisan di bawahnya yang warna hijau, berdiri di bahu raksasa. Nah, ini menarik ini. Jadi saya juga baru mendapati dan memahami istilah ini dari diskusi dengan gurunda saya, pakar sirah Islam, Ustadz Asep Sobari, yang mana dalam kesempatan perjalanan bersama beberapa waktu lalu, beliau mengutip dalam diskusi empat mata gitu, mengutip istilah peradaban Islam, peradaban Barat yang ada saat ini itu seperti berdiri di bahu raksasa. Saya katakan, Ustadz, istilah berdiri di bahu raksasa itu menjadi tagline-nya Google Cendekia atau Google Scholar, dan itu adalah pernyataannya Sir Isaac Newton yang kita tahu sebagai penemu teori gravitasi, yang dia pada tahun 1576 Masehi, yang pada bisa dibilang abad 15, abad ke-16 itu kan abad pencerahan nih bagi Eropa, karena saat itu banyak temuan-temuan dan para cendekia-cendekia Barat yang disebut sebagai zaman pencerahan bagi Eropa pada saat itu. Sir Isaac Newton pernah bilang, "If I have seen farther, it is by standing on the shoulder of giants." Jika aku telah melihat lebih banyak, gitu ya, atau aku telah melihat itu bisa aku mendapati atau aku mempelajari ilmu itu lebih banyak, itu karena aku telah berdiri di atas bahu raksasa. Nah, pertanyaannya, bahu raksasanya ini siapa? Jadi Sir Isaac Newton sendiri mengakui bahwa peradaban gemilang yang disebut dengan zaman pencerahan yang dilalui oleh Eropa, di mana saat itu ada penemuan-penemuan yang sangat fantastis bagi dunia ya, seperti mesin uap, kemudian ada temuan-temuan di bidang seni seperti temuannya Leonardo da Vinci, berikut juga temuan-temuan mekaniknya yang ditemukan oleh Leonardo da Vinci, kemudian James Watt menemukan mesin uap, kemudian ada Tesla di situ yang menemukan listrik, kemudian ada Alexander Graham Bell dan lain sebagainya yang sering kita dapati dalam pelajaran-pelajaran sejarah, itu mengakui sendiri bahwa peradaban mereka yang besar itu berdiri di atas bahu raksasa. Nah, pertanyaannya sekarang, raksasa itu siapa yang dimaksud? Raksasa yang dimaksud yang sehingga membuat Eropa itu menjulang begitu tinggi itu siapa? Nah, ini yang harus kita pahami, karena menariknya teman-teman sekalian, bahwa menurut beberapa penulis Barat, ilmu pengetahuan dan peradaban modern yang itu berasal dari warisan Yunani. Jadi kalau kita baca-baca sejarah kegemilangan Eropa dan teknologi dan era modern sampai saat ini, itu penulis Barat itu sering menyebut bahwa abad yang paling menentukan itu adalah abad pencerahan, yaitu pada abad ke-15 Masehi tadi, di mana tadi banyak para intelektual Barat, tetapi mereka menyebutnya bahwa itu berasal dari warisan Yunani, yaitu zaman Helenistik, kira-kira pada masa 30 sebelum Masehi, artinya 30 tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Nah, kalau kita runut sebenarnya berarti kan ada masa yang hilang tuh antara 1 Masehi sampai ke 15 Masehi. Masa 1500 tahun itu ilmu pengetahuan stagnan begitu saja, tiba-tiba Eropa pada abad ke-15 bisa menemukan pencerahan, menemukan temuan-temuan sehingga mengubah bentuk dunia menjadi dunia yang penuh dengan teknologi seperti saat ini. Nah, tentu saja ini adalah kebohongan yang dibuat oleh Barat, karena pada saat itu justru itulah kegemilangan lahirnya peradaban Islam yang mulia, dari mulai abad ke-5 ya, abad ke-6 kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam, kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian diteruskan oleh tabi'in, kemudian tabi'in lahir setelahnya generasi tabi'in atau pengikutnya tabi'in, dan seterusnya, kemudian muncul peradaban-peradaban di Baghdad, kemudian di Damaskus, ada era Utsmaniyah, sebelumnya ada era Andalus di Eropa, yang di mana Eropa itu disinari cahaya Islam melalui jalur Andalusia dan Sisilia. Andalusia sekarang disebut dengan Spanyol, dan Sisilia merupakan Italia bagian selatan. Dan jejak
kebohongan Barat ketika menutupi kegemilangan sejarah peradaban Islam itu juga bisa kita lacak ketika misalnya fakta sains seperti matematika, kimia, fisika, astronomi, geografi, kedokteran pada abad ke-16 Masehi tidak memiliki kemiripan dengan apa yang ditinggalkan oleh orang Yunani pada abad 30 sebelum Masehi. Jadi artinya ini ada adaptasi, ada sintesa, ada temuan-temuan mutakhir yang dilakukan oleh sekelompok atau satu peradaban besar, yang mana peradaban ini kegemilangannya tidak pernah diceritakan, tidak pernah mungkin barangkali dituangkan dalam sejarah, sehingga kita bisa barangkali sukar gitu menelusuri dari mana kegemilangan peradaban ilmu pengetahuan pada saat ini, ya karena memang salah satunya diantaranya adalah orang-orang Barat yang memang tidak mau membuka secara jujur dari mana sebenarnya kegemilangan peradaban yang mereka miliki itu berasal. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang barangkali menjadi penting adalah ternyata setelah kita telisik bahwa faktanya ternyata bukan Yunani, bukan peradaban Yunani yang sering digembur-gemburkan sebagai asal muasal peradaban modern itu yang menemukan sejumlah teknologi-teknologi yang membantu Eropa bisa mengalami masa abad pencerahan. Misalnya tadi ada kertas. Kertas itu bahkan jauh sebelum peradaban Islam itu ditemukan oleh Cina gitu. Tetapi masifnya digunakan kertas itu oleh orang-orang Islam. Jadi kertas memang sudah ada dari dulu, ditemukan oleh orang Cina sebagai untuk menulis perkamen-perkamen, untuk menulis syair-syair atau menulis surat-surat selain melalui kain atau bahan-bahan lain seperti dari kulit, dari batu dan lain sebagainya, tetapi yang menggunakan secara besar-besaran untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah orang Islam. Kemudian teknologi percetakan, kemudian irigasi, kincir angin, kemudian teknologi kompas, angka, kemudian juga rumah sakit, kemudian juga hotel. Yang menemukan itu adalah, atau yang dahulu yang membuat konsepsi utamanya adalah orang-orang Islam yang sering bertualang dari satu tempat ke tempat lain, yang umat Islam pada masa itu bertualang itu hanya untuk dua hal. Yang pertama untuk mencari nafkah atau untuk berdagang. Nah, jadi mengembara, mengambil barang dari satu tempat kemudian dijual lagi ke tempat yang lain yang tidak ada, mengambil satu komoditi dari satu wilayah kemudian dijual di komoditi lain yang tidak memiliki barang-barang tersebut. Yang kedua, umat Islam pada saat itu memang bertraveling atau mengembara, itu melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, kalau generasi-generasi awal itu untuk mencari ilmu-ilmu atau manuskrip-manuskrip yang sudah lama hilang. Ya. Kemudian jadi umat Islam dari Jazirah Arab itu sampai ke wilayah Syam, gitu ya. Wilayah Syam itu wilayah Suriah, Palestina, Jordania juga masih termasuk di dalamnya, sampai ke wilayah Baghdad, wilayah Irak, sampai ke wilayah Persia, sampai ke negeri Iran, bahkan sampai ke wilayah Transoxania yang dikenal dengan pusatnya kemajuan ilmu pengetahuan seperti di wilayah Samarkand dan Bukhara, yaitu kalau sekarang wilayah Turkmenistan dan wilayah-wilayah yang stan-stan itulah, itu disebutnya dengan wilayah Transoxiania. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ilmuwan Barat baru memperoleh pengetahuan dan dari produk dan pemikiran modern itu utamanya adalah setelah Sisilia dan Spanyol ditaklukkan dan mengalami kontak atau pertemuan dengan umat Islam yang berlangsung cukup lama selama abad ke-11 sampai dengan ke-12 Masehi. Dan baru setelah itulah penerjemahan buku-buku berbahasa Arab dimulai pada abad ke-12 Masehi. Nanti kita akan ceritakan bagaimana ketika kegemilangan umat Islam maju itu, umat Islam yang mencari manuskrip-manuskrip dan menerjemahkan karya-karya dari orang-orang terdahulu, termasuk diantaranya ya dari pengetahuan ilmu filsafatnya Yunani seperti dari Plato, Aristoteles dan lain sebagainya. Kemudian ketika umat Islam maju di abad ke-8, 10, kemudian sampai ke abad 12, kemudian penaklukan Eropa dan umat Islam semakin melemah,
baru kemudian buku-buku umat Islam dan sumber ilmu pengetahuan umat Islam yang sangat luar biasa ini baru kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin dan bahasa Ibrani. Makanya ilmu pengetahuan sangat identik, terutama ilmu pengetahuan Barat sangat identik dengan bahasa Latin, karena memang dari bahasa Latinlah sumber-sumber ilmu pengetahuan pertama didapat, yang merupakan itu sendiri terjemahan dari bahasa Arab tadinya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses penerjemahan ilmu pengetahuan terjadi, dan menurut saya itu menjadi sangat menarik sekali. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, jadi ada beberapa tema kunci yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini. Yang paling pertama adalah buku dan tradisi tulis masa pra-Islam. Kita akan coba lihat di Jazirah Arab, tempat lahirnya Islam itu, seperti apa sih kedudukan ilmu, kedudukan buku, dan tradisi tulisnya seperti apa. Ya, kemudian genealogi tulisan di dunia Islam, kita akan melihat tipe-tipe macam-macam tulisan, siapa penulis yang paling pertama. Kemudian karya tulis di dunia Islam generasi awal. Selanjutnya adalah tipologi karya tulis dalam peradaban Islam. Jadi dalam peradaban Islam itu ada banyak sekali istilah-istilah. Jadi ada, tadi nanti kita bahas, namanya tasnif, ada taklif, kemudian ada musnad, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi dasar-dasar yang digunakan oleh Barat untuk bagaimana penulisan ilmiah itu dilakukan, yang sumbernya ternyata dari peradaban Islam. Selanjutnya adalah tradisi terjemah di dunia Islam, di mana tradisi terjemah ini sangat menarik dilakukan oleh umat Islam kepada budaya-budaya lain yang ada sebelumnya, yang peradaban-peradaban yang jauh sebelumnya sudah maju, seperti kebudayaan di Mesir, kebudayaan di Sumeria, kemudian di Babilonia yang menjadi Persia, kemudian kebudayaan Yunani juga. Umat Islam tidak memungkiri bahwa mereka juga ada yang mengutip. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana bedanya para sarjana Islam atau para ilmuwan Islam itu tetap jujur dan dalam mengambil ilmu pengetahuan. Jadi ketika mereka mendapatkan ilmu itu sumbernya dari Yunani, itu ditulis siapa penulisnya, kemudian diulas bagaimana pandangan Plato, bagaimana pandangan Aristoteles misalnya gitu ya. Sementara ketika Barat mengadopsi ilmu pengetahuan dari Islam, itu mereka sama sekali tidak memiliki kejujuran dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan. Jadi kerap sekali mereka mengaku-ngaku bahwa itu adalah temuan mereka sendiri, seolah-olah mereka yang paling berjasa, padahal sebenarnya apa yang mereka temukan itu, dalam tanda kutip ya, apa yang mereka tulis pada saat itu sebenarnya sudah ditulis ratusan tahun sebelumnya, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Nanti kita akan pada akhir-akhir kesempatan, kalau waktunya masih ada, kita ulas nih siapa saja sarjana Barat yang berbohong tentang apa, soal apa, dan sebenarnya siapa yang sebelumnya menulis. Kemudian yang tidak kalah menarik ada dua tema ini, etika kepenulisan ilmuwan Muslim dan etos keilmuan ilmuwan Muslim. Jadi bagaimana sih sebenarnya ilmuwan Muslim itu melakukan tradisi transfer ilmu pengetahuan melalui tradisi tulis-menulis. Nah, dalam proses melakukan transfer ilmu pengetahuan itu, umat Islam ternyata memiliki etika yang sangat luar biasa, yang sangat dijunjung tinggi, atau dalam tanda bahasa lainnya adab lah, adab dalam menuntut ilmu. Nah, ini di sini juga bisa di share bagaimana buku-buku yang ditulis pada para ulama umat Islam terdahulu. Selain yang paling banyak adalah buku-buku tentang ilmu hadis dan ilmu sirah pada awalnya, yang selanjutnya adalah ditulis tentang bagaimana buku-buku tentang adab belajar, adab berguru, adab menjadi murid, adab menjadi orang yang mencari ilmu pengetahuan, bagaimana adab memperlakukan seorang syekh, bagaimana adab memperlakukan hadis, misalnya ilmu hadis, bagaimana adab memperlakukan Al-Quran, bahkan sampai sangat detail seperti bagaimana adab meletakkan buku, adab meletakkan Al-Quran, adab membaca matan hadis, adab dalam meminjamkan buku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, sebelum terakhir, etos keilmuan ilmuwan Muslim ini untuk melihat spirit apa yang dimiliki oleh para ilmuwan Muslim sehingga peradaban Islam itu bisa sangat maju di zamannya. Jadi disebutkan pada saat itu oleh para sarjana-sarjana Eropa yang belajar ke Andalusia pada abad ke-12-an, bahwa ketika sarjana-sarjana Barat atau orang-orang Barat dikirim
untuk belajar ke Andalusia, Eropa itu dalam keadaan gelap, sementara Andalusia terang benderang. Dan gelapnya ini bukan hanya karena gelap dengan kebodohan, tetapi secara harfiah memang gelap gitu. Karena di sana eh, belum tercipta banyak teknologi penerangan, meskipun waktu itu belum ditemukan bola lampu ya, tetapi secara peradaban maupun secara harfiah Eropa itu benar-benar dalam kondisi gelap, sehingga pada masa dari abad ke-1 sampai abad ke-13 bahkan sampai abad ke-15 itu Eropa disebut sebagai zaman kegelapan, the dark age ya. Mereka sebutnya the dark age. Tetapi mereka menghaluskannya dengan istilah abad pertengahan. Jadi ketika kita melihat sejarah dark age Eropa adalah sejarah abad pertengahan, bagaimana saat itu misalnya gereja dengan gencar memusuhi para ilmuwan di situ konflik antara gereja dengan ilmu pengetahuan yang nanti akan kita bahas, ada singgungannya bagaimana kenapa sih kok sains seolah-olah bertentangan dengan agama. Nah, dalam tradisi Islam ternyata tidak gitu. Dan kita dianjurkan sebagai seorang muslim itu bahwa rasionalitas dan wahyu itu justru malah berjalan seiringan. Nah, kemudian yang terakhir adalah intelektualitas dan produktivitas ilmuwan muslim. Ini nanti kita ceritakanlah sekilas itu bagaimana sih produktivitas dan karya-karya apa saja yang dilakukan atau ditemukan oleh para ilmuwan muslim. Tadi sebelumnya sempat disinggung bagaimana misalnya penemuan, nah ini ada kaitannya dengan materi-materi lain seperti teori konspirasi ya. Misalnya kalau kita memahami bahwa yang menemukan vaksin itu ternyata adalah orang muslim, ya, seorang ulama Al-Siri kalau tidak salah namanya, seorang dokter dan ulama pada Islam pada zaman dahulu tuh banyak sekali yang pandai dalam bidang kedokteran, karena bidang kedokteran itu kan sangat bermanfaat bagi umat manusia ya, menolong orang, sehingga ulama-ulama zaman dulu juga banyak yang mendalami ilmu kedokteran, dan vaksin itu ternyata justru ditemukan oleh ulama muslim yang waktu itu ketika terjadi wabah cacar. Nah, sehingga ketika hari ini ada isu atau konspirasi-konspirasi mengenai vaksin, kemudian juga persoalan kehalalan vaksin. Nah, ini adalah persoalan fikih sebenarnya yang sangat mudah ditemukan dalam tradisi khazanah keilmuan Islam. Jadi nggak akan mungkin orang Islam anti vaksin jika sebenarnya memahami sejarah vaksin itu sendiri ternyata yang buat adalah orang Islam. Dan bagaimana umat Islam misalnya di masa sahabat saja, di masa Amr bin As, di masa Umar, ketika terjadi wabah yang sangat luar biasa, terjadi pandemi gitu ya katakanlah, itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat preventif seperti istilahnya PPKM ya, zaman dulu itu sudah ada gitu, diberlakukan bagaimana orang-orang yang di gunung tidak boleh turun ke kota dan orang ke kota tidak boleh pindah ke gunung, artinya dilakukan pembatasan yang sangat ketat supaya tidak terjadi penularan, karena diketahui bahwa penularan virus ini dari tempat berkumpul manusia, pasar-pasar ditutup dan lain sebagainya. Kemudian umat Islam sendiri juga jika mengenal tradisi keilmuannya yang sangat kuat, tentu saja akan terhindar dari teori konspirasi misalnya yang mengatakan bumi itu datar. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut soal teori konspirasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di pertemuan keempat atau pertemuan kelima. Jadi, kalau kita mengenal sosok yang namanya Al-Idrisi, itu adalah salah seorang ulama yang nanti akan kita bahas. Dia itu lahir di, kalau tidak salah, di Andalus, tetapi lama tinggal di Sisilia, karena dia termasuk yang ulama yang membawa Islam kemudian ke wilayah Eropa, ke Italia khususnya. Nah, di Sisilia itu ada namanya Raja George II. Nah, Raja George II ini Raja Roger II. Raja Roger II ini dia raja Nasrani, tetapi dia sangat kagum dengan peradaban Islam sehingga dia banyak mendalami ilmu pengetahuan yang tentu saja pada satu ditulis dalam bahasa Arab, sehingga Raja Roger ini sangat mendalami ilmu bahasa Arab dan bersahabat dekat dengan Al-Idrisi. Nah, Al-Idrisi pada satu kesempatan pernah menghadiahkan Raja Roger ini sebuah globe yang pada saat itu globe yang
pertama kali ada di dunia. Jadi globe pertama kali itu yang menciptakan adalah ulama Islam yang bernama Al-Idrisi. Al-Idrisi ini membuat globe berdasarkan dari catatan perjalanan para pengembara-pengembara, kemudian dia sendiri juga yang melakukan penelusuran, melakukan observasi secara ilmiah pada saat itu dan menyusun sebuah globe yang pada saat itu globe itu menjadi panduan oleh para ilmuwan geografi dan sehingga Al-Idrisi ini dijuluki oleh orang-orang barat sebagai geografer dan kartografer atau pembuat peta pertama kali di dunia. Dan globenya berbentuk bulat, bukan berbentuk pipih seperti telur mata sapi, itu yang diyakini oleh orang-orang penganut teori bumi datar. Jadi tidak mungkin orang Islam mempercayai konsep bumi datar jika mengenal tradisi ilmu pengetahuan yang berasal sumbernya dari dunia Islam. Ngomong-ngomong soal teori bumi datar itu kan datangnya justru sebenarnya dari masa Helenistik atau masa kejayaan Yunani pada tahun 30 sebelum Masehi tadi. Kemudian dikoreksi oleh ulama-ulama Islam pada abad ke-10, ke-11 ditemukan banyak pengetahuan-pengetahuan yang mengoreksi pandangan-pandangan tentang filsafat Yunani terkait pergerakan bintang, matahari, pusat alam semesta itu bumi atau matahari gitu. Nah, itu sudah dijelaskan semua oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam. Jadi agak lucu kalau umat Islam hari ini masih menjadi penganut teori bumi datar, percaya kepada narasi-narasi di media sosial, tetapi tidak pernah mau membaca sejarah peradaban umat Islam sendiri, sehingga agak lucu kalau kita mempercayai sebuah konsep yang sudah sangat kuno, ditinggalkan oleh Barat, dikoreksi oleh Islam, kemudian baru muncul lagi, digiatkan lagi oleh fenomena media sosial. Nah, inilah teman-teman sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah. Harapannya memang dengan memahami sejarah literasi dunia Islam, saya sendiri secara pribadi, begitu juga teman-teman, ayo mari kita sama-sama belajar, kita lihat-lihat lagi seperti apa sih, kita intip lagi khazanah keilmuan umat Islam itu zaman dulu tuh kayak apa gitu. Dan banyak sekali ternyata yang membuka mata kita, yang membuat blowing lah ya, mind blowing banget gitu. Ternyata banyak hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, ternyata itu sendiri berasal dari kegemilangan peradaban Islam di masa lampau. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita coba mulai dari yang paling pertama adalah seperti apa sih buku dan tradisi tulis masa pra-Islam. Nah, ini juga menarik untuk melihat seperti apa skena atau seperti apa latar belakang waktu, konteks, dan sejarah risalah Islam itu datang, dan seperti apa konteks yang ada pada saat itu, di mana Islam adalah turun di Jazirah Arab, masyarakat Jazirah Arab itu seperti apa. Jadi kalau dalam tulisan para ilmuwan terdahulu, misalnya Pedersen gitu, yang menulis dalam bukunya The Arabic Book, bahwa masyarakat pra-Islam di tanah Arab itu pada umumnya tidak memiliki kemampuan atau tradisi yang kuat dalam soal tulis-menulis. Ini berbeda dengan misalnya peradaban lain seperti peradaban Mesir, ya kita melihat di peradaban Mesir ada huruf hieroglif ya. Kemudian peradaban bangsa Sumeria dan Babilonia yang ada tulisan huruf paku, kalau teman-teman mungkin masih ingat pelajaran sejarah di masa SMP. Kemudian juga peradaban Cina yang melalui tulisan-tulisannya di perkamen-perkamen kain itu bangsa Arab itu ternyata tidak memiliki tradisi yang kuat dalam kemampuan tulisan. Nah, padahal kita mengetahui bahwasanya lambang-lambang berupa tulisan adalah sebuah prestasi intelektual yang dicapai manusia dalam peradaban masyarakat klasik. Jadi zaman sejarah dan zaman prasejarah itu penandanya adalah karya tulis. Ketika di situ ada salah satu produk yang sifatnya teks, baik itu mungkin hanya cetakan-cetakan tangan di gua gitu ya, seperti kita lihat di buku-buku sejarah, atau mungkin pahatan-pahatan paku, atau mungkin relief-relief. Nah, itu berarti bangsa tersebut belum disebut sebagai bangsa yang memiliki sejarah. Artinya masih disebut sebagai kaum prasejarah, kaum purba gitu ya. Tetapi ketika manusia sendiri sudah melakukan tradisi intelektual melalui karya tulis, maka disebut sebagai masyarakat yang maju atau masyarakat masyarakat modern. Nah, dalam kenyataannya peralihan sistem komunikasi manusia dari tradisi lisan ke tradisi tulis itu sangat mempengaruhi percepatan perkembangan peradaban dan budaya antar masyarakat dan antar generasi. Karena memang dengan teks-teks tadi kita dapat memahami
seperti apa sih dulu misalnya kejayaan para raja-raja Islam misalnya ya. Ada beberapa teman-teman saya di Aceh itu yang mendirikan namanya komunitas Mapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, di mana mereka itu kerjanya mencari nisan-nisan makam dari para raja-raja Aceh terdahulu gitu. Jadi banyak sekali nisan-nisan, batu-batu nisan atau batu makam para raja-raja di Aceh itu yang tidak terpelihara dengan baik. Bahkan diantaranya bahkan sampai ada yang terkubur atau terbawa banjir. Padahal dari pahatan-pahatan batu nisan itu biasanya justru diceritakan. Nah, ini menariknya di sejarah masyarakat Aceh itu ketika di nisan itu terutama nisan para bangsawan dan orang-orang terhormat, apalagi para raja-raja, nisan tuh nggak cuman ditulis lahir kemudian meninggal gitu. Tidak, tetapi biasanya diceritakan sekilas sedikit dia ini orangnya seperti apa, berkuasa seperti apa, julukannya apa saja, yang dari mana dari julukan yang diberikan itu bisa dilihat karakter raja itu seperti apa, kemudian berinteraksi dengan bangsa apa misalnya. Nah ini yang menarik di Indonesia saja, tradisi teks bahkan teks yang tertera pada nisan makam itu sudah cukup lampau dan sayangnya tradisi itu tidak dipelihara dengan baik oleh pemerintah bahkan juga masyarakat sana yang sangat concern terhadap hal itu sangat sedikit. Sementara di wilayah Arab, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, itu suku yang paling terkenal dan paling menonjol itu adalah suku Himyar jika kita membahas tradisi tulis-menulis. Nah, suku Himyar ini mungkin berada di wilayah Yaman pada saat ini, di mana orang-orang Yaman yang memang termasuk salah satu peradaban yang tertua karena di situ ada disebut ada beberapa dalam Al-Qur'an sendiri disebut bagaimana peradaban bangsa Yaman itu di masanya bahkan bisa membuat misalnya bendungan Ma'arib gitu yang bendungan yang sangat luar biasa untuk kepentingan irigasi. Nah, jadi orang-orang Arab Selatan yang di wilayah Yaman saat ini tuh termasuk diantaranya adalah suku Himyar yang disebut sebagai suku paling intelek karena menjadi pelopor dalam kegiatan tulis-menulis. Nah, kemudian tradisi tulisan di era bangsa Himyar ini mendorong gerakan sosial bangsa Arab secara menyeluruh, di mana sering terjadi atau setelah sering terjadi kontak yaitu kontak dagang antara orang-orang Arab Utara dan orang-orang Arab Selatan. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Jazirah Arab yang ada di wilayah utara ya seperti wilayah Riyadh, wilayah Mekah, kemudian wilayah Damam itu memang bangsa-bangsa pedagang yang sangat ulung yang dulu memiliki jalur sutra membentang ya kalau jalur sutra di Cina kan membentang sampai ke Rusia, sampai ke Vietnam gitu. Kalau dulu jaringan Arab itu, jaringan jalur sutranya Arab itu bahkan sampai ke wilayah Eropa, kemudian wilayah Afrika gitu ya. Karena wilayah Timur Tengah ini atau wilayah Mediterania ini sangat strategis karena berada di titik pusatnya dunia ya. Kalau kita melihat geostrategis dan geopolitiknya wilayah Arab dan Laut Mediterania ini adalah wilayah yang menjadi kunci atau eksis di mana wilayah tersebut menghubung ke benua Amerika, kemudian benua Afrika dan juga benua Eropa di mana saat itu memang peradaban-peradaban utama itu adanya di wilayah Mediterania. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi dalam tulisannya Pedersen tadi dicatat bahwa penulisan atau teks yang paling tertua yang ditemukan itu oleh bangsa Arab pada masa pra-Islam ada pada abad keempat Masehi atau pada tahun ke-400-an, berarti menjelang Nabi Isa lahir. Kemudian teman-teman sekalian, nah kalau membahas secara fokus di Makkah dan di Madinah, terutama pada masa sebelum era kenabian atau Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi, itu memang dicatat sebagai kota dengan lalu lintas perdagangan. Nah, karena sebagai kota yang menjadi kota transit untuk kegiatan niaga ini, maka tentu saja tulis-menulis menjadi kegiatan yang sangat penting untuk mencatat proses jual beli. Karena memang sejak zaman dahulu sudah ada pencatatan atau transaksional itu ditulis lewat teks-teks atau lewat tulang-tulang dan batu-batu. Namun patut dicatat hal ini tidak serta menegaskan bahwa masyarakat Makkah telah mahir baca tulis. Nah, dalam kitab Futuh al-Buldan itu disebutkan bahwa
ketika Islam datang di kalangan suku Quraisy, hanya ada 17 orang yang bisa baca tulis, dan ini menunjukkan bahwa sangat sedikit orang-orang yang mengetahui literasi tulis. Nah, inilah teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat konteks ketika Rasulullah SAW sering disebut sebagai orang yang ummi, ya, atau orang yang tidak bisa baca tulis, itu harus kita pahami ternyata di Mekah Madinah saja, itu orang di Mekah lah secara khusus ya, karena orang-orang Quraisy ini orang-orang Mekah, itu hanya ada 17 orang yang bisa baca tulis. Para pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal gitu ya, seperti pada saat itu Abu Sufyan, kemudian Abu Lahab dan lain sebagainya, itu belum tentu di antara mereka yang bisa baca tulis. Jadi kalau kita disebut bahwa Nabi Muhammad SAW itu ummi, kalau saya lebih dekat menafsirkan ummi itu bukan tidak bisa baca tulis, tetapi tidak mahir dalam budaya teks, tetapi dalam budaya lisan. Nah, dan kalangan Arab, orang-orang Hijaz ini memang dikenal dengan tradisi lisan yang sangat luar biasa kuat, tradisi bertutur. Mereka mampu menghafal nama orang tua mereka ke atas itu sampai 20 sampai 30 bahkan lebih. Dan mereka paham bukan hanya dirinya sendiri, tetapi si fulan ini keluarganya dari mana, ayahnya siapa, ketemunya di mana gitu. Kalau kita kan hari ini bahkan untuk mengingat nama bapaknya kakek kita atau barangkali bapaknya buyut kita saja sudah sangat kesulitan gitu. Apalagi tidak ditunjang dengan tradisi menulis nasab begitu. Nah, zaman dahulu orang bisa dikenal dia anak bulan, dia berteman dengan siapa, dia dari suku mana, dia dari kabilah mana, itu melalui tradisi hafalan yang sangat luar biasa kuat. Nah, kemudian di dalam sejarah Islam sendiri, terutama di dalam masa-masa awal keislaman, ketika terjadi perang Badar dan juga ini terjadi pada perang-perang lainnya, itu Rasulullah SAW itu sangat luar biasa. Ketika mendapati tawanan perang, ada yang pandai baca tulis, maka dia akan mendapatkan jaminan kebebasan selama dia mengajari anak-anak itu baca tulis. Jadi kebebasannya itu ditukar dengan pengetahuan. Nah, ini kan luar biasa bagaimana Rasulullah SAW mengagungkan ilmu ya. Berbeda misalnya dengan peradaban-peradaban lain gitu yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bengis, di mana para tahanan itu sering sekali dieksploitasi, tidak dianggap manusia, bahkan dijadikan binatang peliharaan gitu ya. Bukan hanya dimanfaatkan tenaganya, tetapi disiksa mentalnya. Tapi dalam Islam tidak. Kalau dia memang memiliki kecerdasan, apalagi kemampuan baca tulis, maka si tahanan itu akan mendapatkan jaminan kebebasan kalau misalnya dia setelah bisa mengajari atau sukses berhasil mengajari anak-anak orang-orang Islam di Madinah, sehingga itu bisa menjadi barter baik dari imbalan atas kebebasan mereka. Nah, sampai akhir abad ke-7 Masehi, ini setidaknya orang-orang Arab dalam melakukan transfer pengetahuan masih secara lisan, belum dengan tulisan. Kemudian teman-teman ikhwan fillah rahimakumullah, keingintahuan yang besar dan semangat keilmuan yang tinggi pada akhirnya meningkatkan intensitas interaksi antara umat Islam dan sains-sains kuno pra-Islam. Nah, jadi karena Islam sendiri tadi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu mendorong spirit manusia untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang manusia yang terbaik di zamannya, maka otomatis akan mendorong para manusia-manusianya menjadi manusia yang memiliki heros atau semangat keilmuan yang tinggi, memiliki curiosity, memiliki keinginan tahunan yang sangat besar, dan akhirnya ya umat Islam tidak hanya belajar ilmu syariah. Jangan dilupakan bahwa para sahabat itu mereka bukan hanya saja belajar ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, akhlak dan adab kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka juga meningkatkan interaksi-interaksi pengetahuan dengan sains-sains kuno yang ada di peradaban-peradaban sebelumnya. Tadi disebut seperti bangsa Irak yang sudah memiliki kemajuan pada saat itu di bidang misalnya perbintangan, kemudian kepada bangsa Syam
yang saat itu juga memiliki model keterampilan dalam pertanian, ilmu pertanian, dan juga dalam ilmu teknik, kemudian juga dalam ilmu tempur atau ilmu militer, di mana ada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Romawi dan bangsa Persia yang pada saat itu memiliki keterampilan bertempur yang sangat tinggi, yang itu menjadi pada saat itu ya di masa era itu menjadi sebuah kedikdayaan pengetahuan mereka, yaitu adalah keterampilan militer dan keterampilan bercocok tanam. Nah, di zaman Islam sendiri, bahkan di zaman pra-Islam, itu sudah ada lembaga pendidikan dasar yang disebut dengan kutab. Nah, kutab itu jadi ternyata sudah ada sejak sebelum masa Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dan di Madinah. Jadi kutab itu merupakan pendidikan dasar untuk mengajar baca tulis dan dasar-dasar ilmu agama. Nah, kemudian kutab ini dijadikan konsepsi penting yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah untuk menjadi pondasi dasar untuk mengembleng pendidikan terutama di anak-anak usia-usia dini dan di usia-usia remaja, sehingga generasi-generasi para sahabat yang diciptakan melalui konsep kutab ini menjadi generasi-generasi yang sangat luar biasa. Di antara guru-guru yang dikenal hidup sebelum periode Islam di wilayah Jazirah Arab adalah beberapa nama terkenal sebenarnya, di antara seperti Bishr bin Abdul Malik, Sufyan bin Umayyah, Abdus Syams, Sufyan bin Umayyah bin Abdus Syams, kemudian Abu Qais dan lain-lain. Nah, inilah gambaran tentang bagaimana buku dan tradisi tulis pada masa pra-Islam. Kemudian selanjutnya, teman-teman, kita agak cepat sedikit nih supaya nanti membuka ruang pertanyaan. Genealogi tulisan di dunia Islam, diantaranya bahwa pemakaian tulisan boleh dikatakan tidak umum, meskipun ada ya untuk tadi transaksi dagang tadi. Karena orang-orang Arab atau orang-orang Hijaz itu tidak mementingkan komunikasi tulis, tetapi lebih mengutamakan kefasihan lidah dan kekuatan hafalan. Tradisi yang berlaku dalam transfer informasi di kalangan dan antar ke wilayah Arab kala itu dilakukan dengan penuturan lisan. Jadi memang di masa itu, di masa-masa pada saat Islam lahir, bahkan sebelumnya, memang para pedagang dan para penyair itu menjadi figur-figur penting, karena dia selain membawa komoditas dari satu tempat ke tempat lain, dia juga membawa transfer informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya kalau kita lihat, kita kaitkan dengan bagaimana cara Rasulullah SAW membangun opini, kemudian memenangkan tempat, memenangkan peperangan, dan bahkan memilih tempat di mana tempat perang, seperti kenapa Rasulullah SAW memilih Badar, karena Badar itu dulu adalah pusat dagang gitu ya, di mana di situ berkumpul para pedagang dan penyair, yang jika umat Islam berhasil menang pada saat di Badar, kemenangannya ini akan menggemparkan seantero wilayah Jazirah Arab, bahkan sampai keluar sampai ke wilayah Rum dan wilayah Persia. Nah, itulah bagaimana Rasulullah SAW sangat memahami tadi bagaimana konsep pemenangan perang opini tadi. Menjelang datangnya Islam, bangsa Arab pada dasarnya telah mengembangkan sebuah kegiatan literasi sastra, terutama dalam bentuk puisi-puisi dan syair-syair. Jadi kita mengetahui bahwa di dalam Islam itu tadi sebagaimana disebutkan, pasar itu juga menjadi tempat ajang di mana para penyair-penyair terbaik itu unjuk gigi. Jadi kalau di dalam tradisi atau sejarah bangsa Arab itu ada beberapa macam pasar. Ada pasar tahunan gitu, yang dia itu biasanya akan menjelang Idul Adha atau menjelang musim haji. Nah, menjelang musim haji itu para penyair-penyair berkumpul misalnya di pasar Ukas dan pasar-pasar lainnya, itu untuk tadi memamerkan karya sastra mereka. Karena karya sastra itu tadi ketika sudah dibacakan, itu orang-orang Arab mudah gitu mengingatnya lagi, menghafalnya lagi. Jadi tidak perlu diviralkan melalui teks gitu atau bahkan mungkin video hari ini ya. Dulu ketika sekali saja dibacakan penyair, itu mereka bisa langsung menangkap dan langsung membuat syair-syair itu menjadi viral gitu hanya melalui penuturan lisan dan kemudian dihafal. Itu luar biasanya bangsa Arab. Nah, ini menjadi sebuah keistimewaan. Jadi meskipun mereka tidak memiliki tradisi teks atau tradisi tulisan yang kuat, tetapi tradisi lisannya, tradisi hafalannya sangat luar biasa di atas rata-rata bangsa-bangsa lainnya. Tetapi
Kemudian setelah Islam datang, kemudian ilmu pengetahuan semakin berkembang, tradisi teks dan tulisan umat Islam itu sangat jauh melebihi peradaban-peradaban lainnya, baik dalam jumlah karya, kemudian jumlah hasil temuan, jumlah hasil karya-karya yang bisa digunakan dan bermanfaat untuk masyarakat, apalagi konsep-konsep dasar tentang ilmu sosial tadi ya, seperti bagaimana konsep rumah sakit, konsep hotel, dan lain sebagainya itu merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan yang dibawa oleh orang-orang Islam. Meskipun sistem ekspresi dan transmisi informasi dominan adalah lisan, namun sesungguhnya tulisan mulai dikenal secara amat terbatas, paling tidak untuk kalangan tertentu, yaitu Ahlul Kitab, Yahudi, dan Nasrani. Nah, kalau teman-teman ingat tentang sosok bernama Warokoh bin Naufal yang pada saat itu meramalkan tentang kedatangan Nabi SAW, bukan meramalkan ya, tetapi membaca nubuat atau membaca peringatan yang ditulis memang dari tradisi kitab-kitab sebelum datang Islam, memang akan ditulis itu akan datang pada akhir zaman itu seorang Nabi namanya Ahmad gitu. Dan itu diketahui oleh para Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang jujur pada saat itu, meskipun jumlahnya sangat minoritas. Nah, jadi di masyarakat Arab sendiri dan bangsa-bangsa lainnya sudah dikenal tadi tradisi tulisan yang tentu saja ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di satu sisi agama itu justru mengajarkan untuk orang menjadi cerdas atau terliterasi, karena tradisi tulis atau tradisi teks atau buku lah ya gitu atau kitab itu justru pada masa awal-awal itu lekatnya dengan para orang-orang yang memeluk agama dengan kuat, baik itu dari Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani maupun orang-orang Islam. Jadi kalau sekarang ada orang-orang intelektual yang punya pemikiran agnostik, suka nyinyir tentang agama, apalagi nyinyir tentang Tuhan, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung dan mulia, maka tentu saja itu adalah orang yang sangat terbelakang ya, baik secara pemikiran maupun karena memang kesesatan salah dalam mendapatkan ilmu, atau mungkin barangkali ilmu yang tidak barokah, atau bahkan itu adalah ilmu yang rusak. Karena tadi kalau dari sisi sejarahnya kita paham bahwa justru kalangan agama lah yang justru mendorong ilmu pengetahuan itu untuk berkembang. Selanjutnya dalam ajaran Islam sendiri, kita lihat literasi tulis itu pertama kali ditopang oleh wahyu pertama yang turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini kita sudah jelaskan kemarin bagaimana dari surat Al-Alaq ayat 1-5 itu di situ disebut tentang selain perintah untuk membaca adalah tentang kolam atau pena. Para ulama menyebutkan bahwa kolam itu adalah nikmat tentang ilmu dan nikmat pena itu sendiri yang menjadi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada manusia kepada kita semua. Nah, selain dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, di beberapa tempat ada terma atau istilah yang berhubungan dengan kegiatan literasi. Yang paling pertama seperti rok atau kulit. Dalam surat At-Tur ayat 3 yang berarti perkamen dari kulit binatang. Kemudian yang kedua, kirtos atau korotis, teman-teman bisa lihat, coba dibuka mushafnya di surat Al-An'am ayat 7 dan ayat 91. Padahal istilah kirtos atau korotis ini itu bukan istilah yang lazim digunakan oleh bangsa Arab, tetapi diambil atau serapan dari bahasa Yunani. Nah, ini menunjukkan bagaimana Al-Quran sendiri menyinggung tentang kertas ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, apalagi ini berkaitan dengan wahyu yang diturunkan dalam kitab kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, suhuf. Nah, ini adalah artinya lembaran-lembaran. Kalau kirtas adalah kertasnya, suhuf ini sudah kumpulan kertas berupa lembaran. Nah, kalau suhuf biasanya tidak dijilid ya. Kalau sekarang itu mungkin hanya di staples lah gitu atau ditempelkan gitu ya, tidak berupa kitab yang biasanya dijilid. Kalau dijilid namanya biasanya kitab. Nah, suhuf ini dalam surat An-Najm ayat 36 juga ditemukan dalam surat Al-A'la ayat 18-19, suhuf Ibrahim wa Musa itu ya. Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Itu para nabi-nabi terdahulu yang mendapat suhuf-suhuf. Dan yang terakhir adalah kolam tadi, baik di surat Al-Alaq maupun dalam surat Al-Qalam. Nah, dalam surat Al-Qalam ini yang uniknya bahkan Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan
nama pena. Dan kita ketahui dalam ilmu tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu penting. Berarti makhluk itu adalah makhluk yang sangat urgen di dalam struktur kehidupan manusia. Misalnya Allah pernah bersumpah dengan waktu, ya, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, selain Allah bersumpah dengan waktu, Allah pernah bersumpah dengan waktu yang secara spesifik, misalnya wadduha, demi waktu duha, walail, demi waktu malam. Nah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, menurut para ahli tafsir, Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan ciptaan-ciptaannya, maka itu menunjukkan keagungan atau posisi makhluk tersebut. Nah, di sini disebutkan qalam itu atau pena itu juga salah satu makhluk Allah yang Allah bersumpah dengan nama pena itu sendiri. Nah, ini menunjukkan keagungan terkait pena tadi. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan bahwa pena itu tidak hanya seperti bentuk pertama kali ditemukan, yaitu misalnya masih bulu angsa gitu ya, atau bulu burung unta kemudian dicelup ke tempat tinta. Tetapi tinta atau pena hari ini ya bisa berwujud ke dalam wujud yang paling modern seperti PDA, kemudian laptop, kemudian handphone, dan lain sebagainya, di mana kolam tadi menjadi sebuah alat untuk menyimpan dan memindahkan atau mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya karya tulisan secara definitif baru lahir sejak generasi sahabat, meskipun bersifat sangat sederhana, dan tulisan dan catatan yang muncul pertama kali daripada generasi sahabat tadi adalah terkait dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu memang memiliki hafalan yang sangat kuat gitu, dan diantara mereka biasa dalam mentransfer ilmu pengetahuan itu dengan hafalan-hafalan. Jadi kalau ada sahabat pada masa Rasul itu selalu sibuk bertanya dengan para sahabatnya, ada ilmu baru apa lagi nih dari Nabi? Coba oper ke saya dong gitu. Itulah yang kemudian menjadi periwayatan kalau kita baca hadis tuh misalnya an Umar bin Khattab, an Abdullah bin Umar, atau an Jundub bin Junadah, atau an Salman Al-Farisi, atau an Hudzaifah bin Yaman, itu adalah berarti diriwayatkan dari para nama sahabat-sahabat tersebut yang tentu saja berisi tentang informasi-informasi penting tentang ilmu syariat atau yang biasa kita sebut sebagai hadis Nabi. Tetapi jangan salah juga bahwa sejumlah para sahabat ada yang menyimpan catatan itu melalui teks ke atas kulit-kulit binatang, ke atas tulang-tulang, ke atas benda-benda yang lain gitu ya, yang memang pada satu, atau kertas-kertas yang memang sudah, atau daun lontar gitu yang sudah umum digunakan oleh pada masyarakat Arab pada saat itu. Di antara sahabat yang memiliki catatan di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr, alhamdulillah, Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Saburah bin Jundub, Abu Salamah, dan Abdullah bin Jabir, serta sahabat-sahabat lain yang mudah-mudahan Allah meridai semuanya radhiyallahu anhum. Nah, terutama kalau kita lihat dalam catatan sejarah adalah pada saat fase perang, saya lupa, perang Mu'tah kalau nggak salah, perang Mu'tah, sorry, ketika para sahabat diantaranya adalah sebagian besar para qori atau para penghafal Al-Quran itu terbunuh, sehingga di situ mulai dilakukan penggencaran penulisan teks. Tradisi catatan dan tulisan ini terus berkembang hingga era pasca sahabat, di mana objek yang dicatat dan ditulis bukan hanya hadis-hadis, tetapi juga fikih dan sirah. Jadi selanjutnya setelah hadis-hadis yang dicatat oleh para sahabat atau kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam, selanjutnya adalah tentang ilmu fikih dan ilmu sirah. Nah, lompatan tradisi tulis berikutnya baru menemukan momentumnya di era pengikut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi para tabi'ut tabi'in ini diantaranya sebagian besar adalah para imam mazhab. Di antaranya dipelopori oleh Imam Abu Hanifah yang menulis banyak sekali karya dan meriwayatkan banyak-banyak sekali hadis. Nah, para tabi'ut tabi'in inilah lahirlah para imam-imam mazhab yang besar seperti Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan lain sebagainya, sehingga terjadi lompatan tradisi tulis yang luar biasa dalam sejarah Islam.